Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa yang ada di rumah. Jumpa lagi dengan saya Syafiqi Humairah Dan saya Nurul Mardia Berutunu. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani saudara-saudara yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada dalam acara Bincang Bijak. Pada pagi ini, kita akan membahas mengenai pergaulan bebas pada remaja. Untuk membahas tema kali ini, saya tidak sendirian. Saya bersama Ibu Emilia selaku Ibu Wali Murid. Apa kabar Ibu? Halo, selamat pagi, baik. Dan di sampingnya juga ada Ibu Afrida Rizky Amelia selaku guru BK dari SMP Negeri 1 Nusa Harapan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Mbak. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kita akan memulai bincang bijak pada pagi hari ini. Sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah berkenan untuk hadir di acara Bincang Bijak pada pagi hari ini. Sehubungan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai pergaulan bebas pada remaja, saya ingin bertanya kepada Ibu Afrida selaku guru BK. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud dengan pergaulan bebas pada remaja itu sendiri? Silahkan Ibu. Jadi, pergaulan bebas adalah sebuah pergaulan yang bebas tanpa adanya keterikatan aturan, kewajiban, dan rasa malu yang dilakukan oleh kebanyakan kaum remaja. Pergaulan bebas bisa terjadi karena salahnya memilih lingkungan pertemanan serta rasa penasaran dan sikap labil yang masih melekat dalam diri remaja, sehingga membuat mereka melakukan bentuk perilaku yang menyimpang. Benar sekali apa yang Ibu katakan. Sekarang memang banyak terjadi sekali kasus-kasus seputar tentang remaja. Nah, pendapat Ibu selaku wali murid, bagaimana pergaulan bebas di Indonesia? Ya, pendapat saya tentang pergaulan bebas remaja di Indonesia memang sangatlah memprihatinkan. Terlebih lagi, posisi remaja Indonesia sangatlah penting, yaitu sebagai generasi penerus bangsa dan agent of change. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis pergaulan bebas saat ini. Contoh kecilnya, bolos sekolah karena tidak suka dengan guru mata pelajaran, banyaknya remaja yang berpacaran, merokok, tawuran, dan lain sebagainya. Akibat dari salah satu contoh tersebut, yang paling mengecewakan adalah hamil di luar nikah. Bicara soal merokok, Indonesia menduduki urutan yang kelima mengkonsumsi tembakau tertinggi di dunia. Bagaimana pendapat Ibu mengenai hal itu? Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu BK, di mana Ibu BK ini kan sering mengontrol siswa-siswi yang ada di sekolah. Nah, jadi yang ingin saya pertanyakan itu, apa saja sih Bu perilaku pada remaja yang harus dibenahi pada siswa-siswa kita yang ada di sekolah ini? Benar-benar mengkhawatirkan ya Bu, apalagi kan dampak merokok bagi kesehatan itu sangat berbahaya. Selain sangat berbahaya, merokok juga mempengaruhi psikologis dan IQ manusia, terutama remaja yang masih duduk di bangku sekolah. Selanjutnya, saya ingin bertanya kepada Ibu Wali Murid, yaitu Ibu Emilia. Saya ingin bertanya Ibu, selaku orang tua, bagaimana cara Ibu memberitahu pada anak-anak Ibu tentang bahayanya pacaran di usia remaja ini? Pastinya kan remaja sekarang ini kan masa yang dimana mereka itu mengenal ya lawan jenis mereka gitu. Nah, bagaimanakah cara Ibu selaku orang tua dalam menghadapi kondisi seperti ini? Silakan Ibu. Dengan bertanya kepada anak seberapa tahu dia tentang pacaran itu sendiri dan apa akibatnya, dan lebih sering sharing bersama anak di rumah dan juga menjadi pendengar yang baik untuk anak. Bahkan mendengarkan cerita tentang isi hati anak dan tentang pacarnya agar ia tidak terjerumus ke hal yang salah, dan juga kita sebagai orang tua kita harus lebih memperhatikan anak agar kita mengetahui perkembangannya di sekitar lingkungannya. Mungkin itu bisa dijadikan pelajaran buat kita sebagai orang tua bahwa kita tidak boleh kasar terhadap anak. Pasti itu juga dapat mempengaruhi psikologisnya jika melihat orang tua marah-marah terus. Setelah kita mengetahui jenis-jenis pergaulan bebas remaja di Indonesia, menurut Ibu Emilia, faktor apa yang menyebabkan kenakalan remaja semakin banyak terjadi? Sebenarnya banyak sekali faktor yang mempengaruhi pergaulan anak. Salah satunya yaitu faktor lingkungan. Karena faktor lingkungan yang buruk bisa membawa anak menjadi lebih buruk dan melakukan hal-hal yang negatif. Jadi
ibu-ibu yang ada di rumah agar tetap memperhatikan teman yang menjadi teman main anak-anak, dan juga untuk adik-adik remaja yang di luar sana agar lebih bijak dalam memilih teman. Terima kasih kepada Ibu Emia selaku wali murid. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Afrida selaku guru BK. Saya ingin bertanya, Bu, bagaimanakah cara Ibu mengontrol perilaku siswa-siswa yang ada di sekolah agar mereka tidak terpengaruh terhadap lingkungan yang negatif? Terima kasih, Bu. Sebaiknya para orang tua lebih meluangkan waktu untuk keluarga agar keluarga memiliki keharmonisan, karena keluarga sangat berpengaruh pada psikis dan kebahagiaan anak. Kemudian, keluarga mengajarkan pendidikan karakter seperti sopan santun, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Tapi Bu, faktor keluarga juga bisa penyebab utama terjadinya pergaulan bebas remaja terjadi. Contohnya, apabila ada orang tua yang bercerai, sehingga anak itu menjadi liar tak terkendali karena tidak ada yang mengawasi. Akhirnya narkoba, lalu bunuh diri. Bagaimana itu solusinya, Bu? Kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua dapat menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja yang masih labil dan rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau menurut saya pribadi, anak itu sepenuhnya tidak salah. Solusinya adalah bagi para orang tua bekali anak dengan iman, yaitu ilmu agama. Iman dan takwa dapat menjadi bekal anak dalam menghadapi lingkungan yang buruk. Selanjutnya, jadilah sahabat untuk anak, karena teman terdekat mereka adalah orang tuanya sendiri. Berilah cinta dan kasih sayang, dan saya selaku guru BK tidak akan berhenti memberikan konseling, bimbingan, arahan bagi siswa yang bermasalah, termasuk masalah yang berkaitan dengan lingkungan keluarga. Kali itu, sekarang apa sih harapan Ibu sebagai Ibu BK kepada remaja masa kini agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang tidak semestinya? Sebaiknya remaja masa kini agar memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin dengan hal-hal yang positif dan bermanfaat. Karena kalau tidak dapat merugikan dirinya sendiri, dan juga harus bisa memilih tindakan yang bisa dicontoh dan tidak dicontoh. Selain itu juga sebarkan pertemanan positif ke lingkungan sekitar dan merangkul semua teman-teman tanpa ada membeda-bedakan. Selanjutnya kepada Ibu wali murid selaku perwakilan dari orang tua siswa yang ada di rumah ini, adakah harapan yang ingin Ibu sampaikan terhadap pergaulan bebas pada remaja ini? Silahkan, Ibu. Menurut saya, seharusnya orang tua lebih memperhatikan tingkah laku anaknya dan lebih sering memberikan nasihat kepada anaknya, agar anak bisa merasa kalau dia sudah terjerumus ke hal yang tidak baik. Wah, motivasi banget ya narasumber kita kali ini. Terima kasih kepada Ibu Emia dan Ibu Afrida yang telah menyempatkan waktu untuk datang ke acara kita kali ini. Tujuan diadakan acara ini untuk memperlibatkan para orang tua, para pendidik, tokoh media massa untuk bersama-sama melindungi generasi-generasi muda dari kenakalan-kenakalan remaja yang marak terjadi seperti pergaulan bebas. Dan terima kasih saya ucapkan kepada para pemirsa yang ada di rumah yang dengan setia telah mengikuti acara Bincang Bijak pada hari ini. Semoga acara ini dapat memberikan manfaat serta motivasi kepada guru-guru serta wali murid dan anak-anak didik kita yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Kami selaku pembawa acara pada pagi hari ini pamit undur diri. Saya Syafitri Humairah. Dan saya Nurul Mardia Berutini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.